Sekarang saya juga pengen tanya nih, anak-anak Bapak berdua ini kan masuknya di universitas yang sangat terkenal di Jawa ya Pak ya, di UGM ya. Kenapa memilih jurusan law atau jurusan yang sama, dan bagaimana cara mereka bisa masuk di perguruan tinggi yang kompetisinya itu sangat juga tinggi? Jadi memang kita sudah sepakat bahwa anak-anak akan kuliah di dalam negeri, di salah satu perguruan tinggi Indonesia untuk jenjang S1 mereka. Walaupun sebenarnya memang keinginan anak-anak ingin untuk bisa kuliah di luar negeri juga pastinya gitu loh. Nah ini apa alasannya nih Bu? Kenapa memilih di S1-nya di dalam negeri dulu? Sebenarnya ada 3 alasan untuk kita gitu ya. Pertama itu saya sama Bapak, sama suami saya itu melihat bahwa anak-anak kayaknya kalau kita lepas ke luar negeri di umur 17, 16 tahun, Steffi itu 16 tahun waktu lulus SMA, kayaknya kita secara orang tua terusnya nggak siap, gitu loh. Ada kekhawatiran kita, bahwa nanti kita akan jauh lah gitu ya. Terus alasan yang kedua adalah dari histori. Kita melihat bahwa yang udah-udah keluarga kita itu semuanya kebanyakan itu lulusan dari perguruan tinggi negeri di Indonesia, dan mereka jadi orang-orang yang successful gitu, jadi why not gitu kan. Yang ketiga terus terang itu alasan dari sisi ekonomi, karena kalau kita melihat keinginannya anak-anak untuk bisa sekolah di luar negeri di Amerika khususnya, itu to be honest it's very pricey gitu kan. Akhirnya kita balikin mereka, oke, kita start S1 di Indonesia ya, or at least mungkin nanti kamu masternya baru bisa berangkat ke luar negeri. Itu awal pemikiran kita. Secara pengetahuan untuk perguruan tinggi negeri memang anak-anak ini agak minim ya Bu Justin ya. Cuma mereka karena pergaulan mereka dan keinginan tahuan mereka akhirnya mencari tahu. Di samping itu dia juga tahu bahwa dia harus ikut bimbel sebagai bahan pengetahuan dia untuk mengikuti tes masuknya. Ketika akhirnya dia memutuskan bahwa dia akan mengambil hukum, itu dia juga mencari tahu, fakultas hukum mana yang menjadi terbaik. Jadi dia research sendiri ya, dengan bergaul dengan teman-teman yang kakak-kakak kelas yang udah di perguruan tinggi negeri sebelumnya. Betul. Ya. Yang menjadi pilihan kenapa Steffi ke UGM itu salah satunya untuk hukum. UGM menyediakan dual degree. Steffi bisa kuliah juga di luar negeri di semester ke-5 kalau salah, 5 sampai ke semester 8-nya itu di luar negeri. Itu 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di luar negeri. Dan itu pilihannya bagaimana Bu? Apakah bisa memilih negaranya atau memang sudah ditentukan dari perguruan? Ada beberapa partner dari UGM yang bisa dipilih ya. Kalau nggak salah itu ada di Belanda sama di Australia yang bisa mereka pilih. Nanti setelah selesai semester 8, mereka ada lagi penyesuaian di Indonesia selama sekitar 8 bulan. Nah, kalau Tama, sebenarnya Tama interest di hukumnya itu udah duluan dibanding Steffi. Adiknya malah duluan, yes. Ya, jadi dia sudah pengen jadi lawyer itu sejak kelas 5 SD. Dan itu ada cerita lucunya juga Bu Justin. Terekspos dari mana nih pengen jadi lawyer? Apa film atau bagaimana? Awalnya kita ada family conversation lah sama tantenya. Ditanya sama tantenya gitu kan, Tama, kalau dia gede mau jadi apa? Dia bilang, aku mau jadi lawyer. Terus, kenapa mau jadi lawyer Bang gitu? Aku mau bebasin papa nanti kalau papa kena kasus kan. Nah akhirnya interest itu kemudian dibangun oleh dia gitu loh. Dia challenge juga untuk bisa pursue mimpinya dia untuk masuk ke fakultas hukum gitu. Sama seperti Steffi, dia juga mengikuti yang namanya MUN, terus dia ikut juga yang World Scholars Cup. Itu step-stepnya mereka untuk bisa akhirnya masuk ke fakultas hukum di Gajah Mada gitu Bu Justin. Nah, anak-anak kan ini di perguruan tinggi negeri di Indonesia ya. Kadang-kadang kan orang bilang, wah kalau mau sekolah di perguruan tinggi negeri ya ambil sekolah istilahnya SMP-nya, SMA-nya atau itu nggak usah yang
berstandar internasional atau yang memakai kurikulum internasional. Nah, menurut pandangan Ibu dan Bapak bagaimana? Dengan mereka terbiasa di sekolah taraf internasional, mereka dari kecil ya Bu Justin ya sudah terbiasa untuk namanya presentasi di publik, untuk jadi MC, untuk perform, untuk research skill. Itu mereka, saya melihat dari mereka SD itu sudah terbiasa melakukan itu gitu, dari mulai primary school, middle school sampai akhirnya ke high school, itu mereka terbiasa sekali melakukan itu gitu. Alright, that's a lot of tips that we have already learned from you. Nah, yang saya ingin juga tanyakan nih, kan anak-anak kalau mereka meskipun di Jogja kan jauh nih ya, dan kadang-kadang orang tua itu ada kekhawatiran, aduh anak saya nggak bisa lagi nih saya monitor. Biasanya kan setiap hari sama kita, di rumah kita sama-sama. Nah, apa yang bisa Ibu berikan pada para parent sekalian sehingga kita bisa mempercayai nih anak kita dimanapun mereka berada meskipun sudah nggak sama kita 24 jam. Oke. Kebetulan karena Steffi di Jogja relatif nggak terlalu jauh ya Bu Justin ya. Saya sebelum pandemi ini terbiasa itu kita minimal 1 bulan sekali ketemu antara Steffi yang pulang ke Jakarta atau saya yang ke Jogja. Di samping itu, saya sama suami saya punya kebiasaan untuk berteman dengan temannya anak-anak. Oh, berteman dengan temannya. Oh, wow, ini menarik nih. Ya, at least kita kenal. Gitu. Itu dari mereka kecil. Kita tahu ini siapa teman-temannya. Gitu. Dari situ kita bisa tahu juga, oh cara bergaulnya si A, si B, si C itu seperti apa. Sampai teman kuliahnya Steffi pun kebiasaan itu masih kita jalanin gitu loh. Jadi dari situlah secara nggak langsung kita monitor anak-anak gitu loh. Karena saya melihat bahwa anak-anak ini bukan anak-anak yang maunya dimonitor secara eye to eye gitu loh Bu Justin. Jadi mereka maunya kita involve tapi nggak terlalu annoying lah kalau istilahnya mereka gitu loh. Dan salah satunya dengan cara itu Bu Justin. Karena sudah dilakukan sejak mereka masih kecil, jadi anak-anak Ibu nggak merasa terganggu ya istilahnya. Kadang-kadang, aduh kok ikut-ikutan sih mama sih sama teman aku gitu kan kadang. Nah karena Ibu sudah membiasakannya dari kecil, Ibu involve dengan teman-temannya, mengenal temannya, hal ini akan lebih mulus dilakukan sampai dia dewasa. Iya. Betul. Saya Yes, Pak Roy. Kan gini ya, Miss Justin ya, kita salah bergaul anak kan perlu bahaya juga kan. Nah, jadi saya tuh sempat juga ngalamin bahwa Tama itu punya teman-temannya siapa sih gitu kan. Karena kebetulan kan dimulai dari istri saya. Istri saya tuh deket loh sama teman-temannya Steffi gitu kan. Nah, mungkin karena masalah, mohon maaf ya, masalah karena gender gitu kan. Teman-temannya Tama susah untuk deket sama istri saya, mamahnya kan. Wah, berarti saya mesti involve nih, gitu. Jadi saya yang berteman. Kadang tuh saya makan bareng, kadang saya tuh jalan bareng sama mereka, gitu. Jadi akhirnya saya pikir saya sebagai orang tua, bapak-bapak gitu kan, ya saya mesti deket sama temannya si Tama. Jadi bapak-bapak pun ikut berperan ya Pak ya, bukan hanya menyerahkan pada ibu anak-anak saja untuk mengenal teman anak-anaknya ya. Oke. Iya, supaya jangan salah bergaul juga kan. Ya, karena pergaulan itu memang sangat penting. Wah, ini bagus sekali inspirasinya. Terima kasih banyak untuk semua tips-tipsnya, semua sharingnya, sehingga akan berguna sekali bagi para smart parents sekalian yang tentunya nanti akan mengambil tips-tipsnya akan diterapkan ke anak-anaknya juga. Terima kasih Ibu Novi, Pak Roy. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih, selamat siang.